Yang terhormat pendiri pesantren Bait Al-Quran, Abi Quraisy, Habib Ali, dan Habib Hussein. Yang terhormat para asatid dan ustadzat, para pengurus Pondok Pesantren Bait Al-Quran, dan yang saya banggakan, teman-teman santri Bait Al-Quran angkatan ke-36 dan para jamaah ibu-ibu halaqah tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillah wa syukrulak madamatin na'ma'ulak adzanbuli wal afulak hamdan tayyiban yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibinal mustafa wa nabiyinal mujtaba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang zatnya selalu memberikan kita nikmat yang tercurah limpah, walau kita lupa untuk bersyukur. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam meneladani makna syukur. Oke teman-teman, pada hari ini kayaknya kita merenung dulu nih ya. Oke, seringkali kita tuh menganggap masalah-masalah dalam hidup ini adalah gimana ya? Seringkali kita menganggap kita adalah manusia paling menyedihkan di dunia ini gitu. Karena kayak kita lelah bertumpuk-tumpuk, habis itu masalah datang silih berganti. Pokoknya kayak yang dilihat itu masalah. Nah, padahal kita itu sering lupa kalau misalnya di antara masalah-masalah tersebut ada nikmat-nikmat yang Allah titipkan di dalamnya. Cuma sayangnya kita sering lupa. Maka dari itu, pada siang hari ini kita akan mencoba membaca ulang karunia Allah melalui makna syukur. Ya, kita buka perenungan ini dengan kisah Samnun Al-Muhib. Siapa yang tahu Samnun Al-Muhib? Ya, oke. Jadi nama panjangnya atau nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Samnun bin Hamzah Al-Khawas. Beliau adalah merupakan seorang sufi besar pada abad ketiga Hijriyah. Oke, beliau mempunyai julukan yaitu Al-Muhib. Ya, siapa yang tahu apa artinya Al-Muhib? Ada yang tahu? Apa tuh, Kang Syauki? Oke, Al-Muhib adalah sang pencinta. Apa, teman-teman? Oke, sang pencinta. Kenapa sih beliau sampai dijuluki sang pencinta? Karena rasa cinta beliau itu besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau dijuluki Al-Muhib. Dalam perenungannya, beliau pernah berkata dalam syairnya, "Falaisali fi siwaka hadzun fakaifa syi'ta fakhtabirni." Nah, jadi artinya, ya Allah, aku tidak mengharapkan apapun kecuali kepadamu. Maka jika engkau kehendaki, ujilah aku. Nah, saking beliau tuh cinta sama Allah, beliau minta diuji. Diuji oleh apa? Nah, diujinya bukan dengan kehilangan harta, atau juga bukan dengan fitnah manusia, tapi diuji dengan ketidakmampuannya untuk buang air kecil. Oke, hal ini nampaknya sepele ya teman-teman, tapi tidak untuk yang merasakannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Samnun itu menderita tidak bisa buang air kecil selama 3-15 hari. Akhirnya ia jalan dengan kesakitan dan pada akhirnya ia bertemu beberapa anak-anak. Lalu berkata, "Ud'u li'ammikum al-kadzdzab." Doakanlah pamanmu si pendusta ini. Kenapa sih beliau mengatakan dirinya pendusta? Karena di hadapan ujian nyatanya beliau tidak sanggup untuk menghadapinya. Jadi doa meminta ujian itu datang dari ketidaktahuannya, bukan dari
kesanggupan yang sejati. Nah, dari pelajaran ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya hal-hal yang nampak kecil seperti bisa tidur, bisa ngantuk di kelas mungkin, atau bisa bernafas, bisa jalan-jalan, itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang terlupakan oleh kita. Kita menganggapnya kecil, tapi padahal hal itu besar. Setiap hari di dalam tubuh kita banyak jutaan sel itu berfungsi dalam diam, kita nggak tahu gitu. Nah, padahal fungsi-fungsi sel tersebut itu yang membuat kita bisa berdiri tegak di sini, bisa hadir di masjid ini, dan bisa menuntut ilmu di Beki ini. Begitu teman-teman. Oke, nah lalu sebenarnya syukur itu apa sih? Siapa yang tahu syukur itu apa? Aduh, jangan Kang Syauki terus dong. Coba Kang Ropit, Kang Ropit. Oke, jadi syukur adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan dan meletakkannya pada hal-hal yang Allah ridhoi dan juga cintai. Jadi gini, kalau misalnya kita dikasih kesehatan nih, nah kita gunakan untuk beribadah. Jika kita dikasih waktu luang, kita gunakan untuk belajar. Jika kita dikasih harta, kita gunakan untuk sedekah. Ya betul. Jika kita dikasih akal, kita gunakan untuk berpikir jernih dan juga berbaik sangka. Nah, kenapa? Jika diberi hati berarti iya, tapi mencintainya harus benar ya. Seperti yang kemarin sudah Ista jelaskan bagaimana cara mencintai yang benar. Gimana Kang Syauki? Oke, jadi dalam ilmu tasawuf itu syukur merupakan makom atau tingkatan seorang salik dalam perjalanan spiritualnya menuju Allah. Ya kan? Nah, di dalam syukur itu ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua yaitu hal atau keadaan hati, yang ketiga adalah amal. Ilmu maksudnya adalah mengenal bahwa nikmat itu asalnya dari Allah. Oke, dan hal keadaan hati. Jadi kita harus selalu merasa bersyukur, senang, gembira dan puas atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah amal, yakni mempraktekkan nikmat tersebut dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan juga cintai, baik dari lisan ataupun hati ataupun anggota tubuh yang lain. Oke, agak deg-degan ya teman-teman ternyata kalau berdiri di sini. Nah, oke teman-teman. Nah, dalam menjalani hidup ini kita itu kan sering kali ya kayak misalnya berkecil hati nih kalau misalnya kita mungkin lagi banyak istirahat atau capek terus istirahat, padahal sebenarnya jika kita niatkan istirahat itu untuk kekuatan kita beribadah, itu adalah sebuah bentuk syukur, sebuah bentuk kayak kita itu menempatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan. Dan juga Rasulullah bersabda, al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minit dha'ifi. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, maka dari itu teman-teman, jadi syukur itu kita tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan beramal baik. Kalaupun kita istirahat, kita niatkan juga untuk beribadah seperti itu. Nah, dari pelajaran yang banyak ini tadi, kita dapat simpulkan satu hal. Dari kisah yang Samnun tadi itu, kita dapat simpulkan satu hal bahwasanya jangan berdoa meminta ujian atau musibah, tapi berdoa untuk meminta kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Nah, jadi ini doanya itu meminta kebaikan, bukan meminta
ujian. Oke. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya agama Islam itu tentang keseimbangan, keseimbangan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu. Lalu, syukur juga merupakan salah satu janji dari 3 janji Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Janji yang pertama, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Janji yang kedua, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Janji yang ketiga, lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Nah, dari 3 janji tersebut, coba yang Allah itu secara eksplisit gitu, Allah tuh bilang kalau misalnya habis kita bersyukur, Allah tuh bakal tambahin nikmatnya. Jadi ganjarannya tuh langsung gitu secara eksplisit kelihatan gitu kan di dalam ayat tersebut. Maka dari itu teman-teman, jika kita sudah memahami hal ini, maka kita akan sampai pada kesimpulan seperti ini. Qalilun minka yakfini walakinna qalilaka la yuqalu lahu qalil. Sedikit darimu itu cukup bagiku, namun sedikitnya engkau itu tidak dapat dikatakan sedikit. Maksudnya apa tuh? Berarti hal-hal yang nampaknya kecil dari Allah ternyata itu juga merupakan karunia yang sangat besar. Oke teman-teman, insya Allah waktunya udah cukup ya. Oke, rubama iktafaitu huna kalami al-afu minkum undur maqala wala tandur man qala walakin la tansa man qala. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.